Halo, apa kabar? Kali ini saya mau membuat pai buah yang kulitnya itu renyah banget dan isian flanya itu sangat creamy. Oke, kita langsung proses aja ya. Yang pertama kita akan buat adalah fla buahnya dulu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 50 gram butter, 4 sendok makan atau 45 gram tepung maizena, 100 gram gula pasir, 3 sendok makan atau 30 gram susu bubuk yang full cream, 1 butir kuning telur, 200 ml susu cair full cream, 250 ml air, 1 sendok teh essence room. Ini bisa di skip ya kalau tidak suka, atau bisa juga kita gunakan room zero. Buah kaleng sesuai selera. Berikutnya adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kulit pie-nya. 300 gram tepung terigu protein rendah, saya menggunakan kunci biru. 50 gram tepung maizena. 200 gram butter. 1,5 butir kuning telur untuk olesan. Langkah pertama untuk membuat fla buahnya adalah kita akan mencampur butternya dulu. Kita masukkan ke dalam panci. Lalu tepung maizena, gula pasir, susu bubuk, kuning telur, susu cair sambil kita aduk-aduk agar tepungnya bisa larut. Dan terakhir kita masukkan air putihnya. Dan semua bahan ini akan kita masak di atas api yang kecil saja sambil terus kita aduk-aduk hingga nanti dia akan mengental. Di sini saya menggunakan whisk untuk mengaduknya agar semua bahan bisa dengan mudah tercampur dengan rata. Nah, kita perhatikan di sini sebentar lagi larutannya akan semakin mengental. Dan apabila nanti larutannya mulai mengental, kita bisa kecilkan lagi apinya ya. Dan ini harus terus diaduk-aduk untuk menghindari hangus di bagian dasar adonan. Ya, kita perhatikan kembali. Sebentar lagi flanya akan mendidih. Dia akan timbul gelembung-gelembung. Kita perhatikan ya, setelah mendidih seperti ini, apinya harus segera kita matikan. Dan kita akan aduk-aduk dulu hingga uapnya berkurang. Lalu flanya akan kita diamkan dulu hingga dia dingin. Selanjutnya kita akan menyaring dulu buah kalengnya. Yang kita gunakan hanya bagian buahnya saja, airnya tidak usah. Dan banyak atau sedikitnya buah yang akan kita gunakan itu tergantung dari selera kalian aja ya. Kita biarkan dulu sebentar hingga airnya menetes. Ini flanya dia sudah dingin dan mulai membeku. Jadi kita harus aduk-aduk kembali hingga flanya jadi lembut lagi. Saya akan berikan essence room.
Lalu buah yang tadi kita tiriskan bisa kita masukkan ke dalam flanya. Kita aduk perlahan dengan spatula hingga buahnya tercampur dengan fla. Saya di sini sengaja mencampurkan buah ke dalam flanya langsung untuk mempermudah saja. Tapi kalau kalian mau memisah antara fla dengan buahnya, itu bisa saja. Jadi flanya dulu dimasukkan ke dalam kulit pie, lalu buahnya nanti akan disusun di atas flanya. Dan kalau sudah, flanya ini akan kita simpan dulu di dalam kulkas. Dan jangan lupa ditutup ya. Berikutnya kita akan membuat kulit pie-nya. Kita akan mencampur tepung terigu dengan tepung maizena. Lalu kita akan masukkan butternya. Di sini saya memasukkannya secara bertahap agar dia lebih rata di dalam pencampurannya. Setelah rata, kita akan membagi-bagi adonan kulit pie-nya. Di sini juga saya menyiapkan loyang kecil untuk cetakan kulit pie-nya. Untuk ukuran loyang seperti ini, saya membagi-bagi adonan pie-nya masing-masing 30 gram. Kita bulat-bulatkan dulu adonan kulitnya untuk mempermudah nanti waktu mencetaknya. Loyang pie-nya jangan lupa untuk kita olesi dulu dengan margarin, supaya nanti adonannya tidak lengket atau menempel pada loyang, khususnya di bagian dasar loyang. Saatnya kita akan mencetak adonan ke dalam loyang. Kita akan tekan-tekan bagian alasnya dulu, lalu mengarah ke bagian samping loyang. Setelah selesai, kita akan tusuk dengan garpu di bagian dasarnya saja ya. Dan usahakan ujung garpunya hingga menyentuh dasar loyang. Ini dimaksudkan agar pada saat dipanggang nanti kulitnya tidak akan naik. Lalu kita akan memanggang kulit pie-nya. Kita akan memanggang hingga setengah matang dulu. Di sini saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius sekitar 15 menit saja. Ingat ya, setengah matang saja dulu. Setelah adonannya setengah matang, kita akan keluarkan adonan pie-nya. Dan kita akan diamkan dulu sekitar 2 menit hingga dia tidak terlalu panas. Lalu kita akan mengoleskan bagian dalam kulit pie dengan kuning telur. Di sini saya mengolesnya tidak dengan kuas karena itu bisa membuat adonannya jadi nempel pada kuas.
Jadi saya menggunakan jari telunjuk yang saya tutup dengan sarung tangan plastik. Dengan mengoles kuning telur seperti ini merupakan salah satu tips agar kulit pie tetap renyah pada saat fla buahnya sudah dimasukkan ke dalam kulit pie. Setelah itu, kulit pie akan kita panggang kembali hingga matang. Saya kembali menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius sekitar 15 menit. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, bahwa tiap oven itu berbeda-beda. Ini dia penampakannya setelah kulit pie-nya sudah matang. Kita akan diamkan dulu hingga kulit pie-nya menjadi dingin. Setelah kulit pie-nya dingin, kita akan mengeluarkannya dari dalam loyang dan akan kita masukkan ke dalam paper cup seperti ini. Kita lihat caranya nanti ya. Di sini saya siapkan piring kecil untuk mengeluarkan adonan kulit pie dari dalam loyang dengan cara dibalik seperti ini. Lalu kita akan menaruh paper cup-nya dan kembali kita balikkan. Kita akan keluarkan fla buah dari dalam kulkas dan akan kita masukkan ke dalam kulit pie-nya. Banyak sedikit flanya itu tergantung selera masing-masing aja ya. Siap deh pie buahnya. Kita bisa masukkan dulu ke dalam kulkas dan nanti akan kita nikmati setelah pie buahnya sudah dingin. Ini contoh pie buah yang saya buat, tapi flanya dipisah dengan buah kalengnya. Jadi, saya masukkan dulu adonan flanya, lalu buahnya baru saya susun di atas flanya. Dan supaya buahnya bisa menempel atau tidak jatuh, saya siram dengan larutan agar-agar atau Nutrijel sedikit saja yang transparan di atas buah kalengnya. Demikianlah resep pie buah dari saya. Apabila teman-teman merasa resep ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share video saya. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi di resep berikutnya.